perampasan dan penggusuran hak milik, pencurian, perampokan, dan korupsi. Yang kedua, tindakan pemerasan dan rekayasa. Yang ketiga, tindakan atau keengganan membayar hutang, termasuk kredit, macet yang berbuntut merugikan rakyat kecil, dan sebagainya. Dalam perjanjian lama terdapat dua kata yang menggambarkan pengertian adil, yaitu tzedek dan mishpat. Keadilan yang dimaksud itu tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya keadilan itu tidak lepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar. Adanya banyaknya ketidakadilan seperti diskriminatif dan kemanusiaan terhadap perempuan dan juga terhadap imigrasi atau pendatang. Alkitab banyak mengajarkan mengenai topik ketidakadilan. Kita tahu bahwa Allah berkenan pada keadilan. Kita juga tahu bahwa Ia tidak sepihak dengan ketidakadilan. Bahkan dalam pengertiannya yang paling mendasar, penulisan kitab Amsal mencatat dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Amsal 20 ayat 23. Keadilan adalah tumpuan tahta Allah yang terdapat dalam Mazmur 89 ayat 14. Dan Allah tidak pilih kasih baik dalam hal timbangan yang baik maupun sistem hukum yang tidak adil. Imamat 19 ayat 15, Yakobus 2 ayat 8-9. Ada berbagai ayat lain baik dalam perjanjian lama maupun baru yang mencerminkan kebencian Allah terhadap ketidakadilan. Upaya untuk memperjuangkan keadilan ada 4, yaitu menyebarkan kesadaran. Beritahu teman-teman dan keluarga kita tentang pentingnya keadilan. Yang kedua itu membangun media sosial, menggunakan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk menyuarakan pendapat dan menyebarkan informasi tentang ketidakadilan. Yang ketiga itu menghormati perbedaan. Belajar menghargai pendapat dan latar belakang orang lain. Yang keempat yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial. Manfaatkan media sosial untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan keadilan adalah dasar hak dan legal. Keadilan adalah keutamaan sosial yang paling mendasar. Sebab keadilan tidak hanya mengatur kehidupan orang per orang, melainkan kehidupan bersama antar manusia. Keadilan adalah keutamaan khas manusiawi karena dengan sadar dan sengaja, yakni dengan menggunakan akal budi dan kehendak bebas, manusia mengakui hak orang lain bukan hanya karena takut atau beruntung. Keadilan adalah suatu prinsip menata dan membangun masyarakat. Kebenaran adalah suatu penyelesaian antara pengetahuan, kebenaran, dan objek. Kebenaran juga dapat diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai atau tidak ditolak orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Ya, kebenaran menurut ajaran kitab suci ialah suatu pemberian yang diberikan Allah kepada orang berdosa sehingga dia dinyatakan benar. Terima kasih. benar dengan maksud untuk menyesatkan. Yang kedua, rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasatkan atau membawa orang lain kepada suatu tujuan yang menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, fitnah dan umpatan. Fitnah dan umpatan adalah tindakan yang sangat jahat.
kebohongan itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri akan membawa bencana dalam diri sendiri, karena akan membawa kemerosotan pribadi, karena lama-kelamaan kita akan dikenal sebagai pembohong. Orang yang tidak akan percaya dan akan dicap sebagai pembohong. Yang kedua, bagi orang lain atau bagi orang yang dibohongi, mendapat gambaran yang salah dan dapat masuk ke dalam relasi yang semu dan sering berbohong. Mendapat gambaran yang salah dapat bertindak fatal bagi dirinya dan itu saja bagi orang lain. Yang ketiga, bagi masyarakat luas, tindakan penipuan dan manipulasi dapat merugikan masyarakat dan orang-orang sekitarnya. Menjadi saksi kebenaran. Mewartakan kebenaran berarti bersiap-siap mendapatkan perlawanan serta jeratan iblis. Tidak jarang, hinaan dan cemoohan adalah hadiahnya. Kebenaran menjadi bahan candaan bagi orang yang mempertahankan reputasi dan nama baik di mata sesama, atau mereka yang bersembunyi dari kejahatan. Namun, kebenaran pada dasarnya akan memerdekakan kita sebagai umat Allah. Adalah sumber pembebasan spiritual bagi manusia. Mengenal dan hidup dalam kebenaran menghilangkan belenggu dosa, kebingungan moral, dan kekelaban spiritual, sehingga menjadi peluang bagi manusia untuk hidup dalam kebebasan dan kedamaian yang sejati. Roma 3 ayat 21-22 berbicara tentang kebenaran Allah yang dinyatakan tanpa hukum Taurat. Ini adalah bagian dari Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab pada para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Makna kejujuran dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti tidak curang dan tidak berbohong. Kejujuran kerap diartikan ialah dengan perbuatan yang dimana sesuai apa yang di hatinya, sesuai dengan apa yang dipercaya. Kejujuran menurut Alkitab ialah melakukan sesuatu dengan sebuah motivasi yang benar dan tulus, serta melakukan suatu perkara yang benar dan harus dilakukan. Bentuk-bentuk ketidakjujuran. Yang pertama, ketidakjujuran di bidang politik. Penguasa dapat bersifat curang dan korup untuk kepentingan diri sendiri, yang digolongkan memanipulasi undang-undang dan peraturan. Yang kedua, ketidakjujuran di bidang ekonomi. Pengusaha dan pengusaha akan bersikap korup, membuat merek up kredit macet, menggelapkan uang negara. Yang ketiga, ketidakjujuran di bidang budaya. Penguasa merekayasa pendidikan termasuk undang-undangnya. Alasan ketidakjujuran, seseorang dapat memiliki kebiasaan berbohong karena beberapa hal, seperti pengaruh lingkungan, kebodohan, dan lemahnya diri dalam pengendalian agama. Di samping itu, kerakusan juga dapat memfaktori terjadi ketidakjujuran. Alasan dan akar ketidakjujuran. Yang pertama, alasan ketidakjujuran di bidang politik tentu saja keserakahan. Pada kekuasaan seperti opium, orang terdorong untuk menambahkan kekuasaan atau mempertahankannya, apapun taruhannya. Tujuan kekuasaan dapat menghalalkan segala cara. Sementara bagi rakyat kecil, ketidakjujuran terpaksa dilakukan demi rasa aman. Yang kedua, alasan ketidakjujuran di bidang ekonomi adalah keserakahan pada materi, harta, khususnya pada uang. Uang menjadi dewa bagi manusia zaman saat ini, yang sudah hanyut dalam budaya konsumerisme dan hedonisme. Uang dapat membeli apa saja, termasuk kejujuran. Yang ketiga, sementara bagi rakyat kecil, ketidakjujuran terpaksa dibuat demi untuk mempertahankan hidup. Yang keempat, alasan ketidakjujuran di bidang budaya memungkinkan adalah demi keharmonisan palsu. Orang bersopan santun hanyalah formalitas dan munafik demi harmonitas palsu itu. Akibat dari ketidakjujuran yang pertama untuk orang lain, ketidakjujuran dapat mengakibatkan krisis
di bidang politik dan ekonomi dan lainnya. Yang kedua yaitu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri belum tentu merasakan kebahagiaan. Kedua, hati nurani tidak berfungsi. Yang ketiga yaitu kemerosotan moral dalam pribadinya. Yang keempat, mungkin terbongkar dan dia dan keluarganya mungkin akan menderita. Mendalami ajaran kitab suci tentang kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai inti dalam Alkitab. Yang pertama terdapat pada kitab Amsal, yang dimana kitab Amsal banyak berbicara tentang pentingnya kejujuran. Contohnya Amsal 12 ayat 22 menyatakan lidah yang jujur adalah kesukaan Tuhan, yang menekankan bahwa kejujuran mendatangkan kehadirat Tuhan. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 16. Dalam 10 perintah Allah ada perintah yang jelas, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, Efesus 3 ayat 25. Paulus menasihati jemaat untuk melepaskan diri dari kebohongan dan berbicara kebenaran. Ini menggambarkan bahwa kejujuran adalah landasan hubungan yang sehat dalam komunitas. Perdamaian adalah suatu kondisi atau keadaan aman, harmoni, dan tidak sedang terjadi peperangan, yang dimana perdamaian juga dapat diartikan sebagai kesejahteraan hidup manusia, yang dimana dicapai melalui keadilan dan kondisi yang damai. Putus karena dosa. Kristus mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan, sehingga hubungan manusia dengan Allah alasan terjadi pertikaian. Yang pertama yaitu fanatisme dan suku. Yang kedua yaitu sikap arogan dan dengkul. Yang ketiga ialah keserakahan, dan keempat yaitu merebut kemerdekaan dan mempertahankan haknya. Peperangan yang tidak kunjung selesai antar Israel dan Palestina. Sudah ratusan ribu nyawa melayang akibat dari pertikaian perang ini. Di Irak masih terjadi perang saudara pasca tumbangnya. Akibat pertikaian dan perang kehancuran secara jasmani dan fisik. Perang dapat menyebabkan banyak kematian, sekian banyak sarana dan prasarana hancur, sekian ekologi punah, dan sekian banyaknya dampak negatif lain. Jadi kerinduan manusia terhadap perdamaian disebabkan oleh yang pertama yaitu kerinduan sangat penting bagi keberlanjutan dan perkembangan hidup manusia. Manusia yang mencari suatu ketenangan hidup yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan dirinya dalam persaudaraan. Yang kedua yaitu mewujudkan perdamaian melalui kesadaran, pengakuan dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Karena itu, menghormati martabat orang lain merupakan dasar terwujudnya perdamaian. Menghayati makna perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi yang baik, yang dimana mengutamakan dialog terbuka dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain kepada kita. Yang kedua, toleransi, yang dimana menghargai perbedaan dan perspektif orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan konflik, yang dimana mencari solusi damai untuk perbedaan. Yang keempat, berbuat baik membantu orang lain yang terlibat dalam kehidupan sosial. Yang kelima, menjadi contoh, yang dimana memperlihatkan sikap damai dan tindakan kita terhadap orang lain. Yang keenam, meditasi, yang dimana merenungkan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dengan ini, kita bisa menciptakan suasana perdamaian dalam sekitar hidup kita. Sejarah tanah. Sejarah alam jutaan tahun yang lalu, bola bumi kita ini masih berbentuk atas buka-bukaan batu dan panas. Batu-batuan itu hancur sedikit demi sedikit dalam kurun waktu jutaan tahun. Kadang-kadang terjadi proses percepatan penghancuran buka-bukaan batu, misalnya melalui letusan gunung berapi, gempa, kumpulan-kumpulan gunung terjadi perahara di bumi ini, dan sebagainya. Proses penghancuran
oleh daya berat, daya panas, cahaya, udara, air, dan es. Batu yang hancur mengandung zat mineral seperti nitrogen, fosfor, dan potasium yang memungkinkan tumbuh-tumbuhan mulai hidup. Tumbuh-tumbuhan pertama yang mulai menyerap batu-batuan yang telah hancur menjadi tanah itu adalah lumut-lumputan. Kemudian tumbuh-tumbuhan paku-pakuan. Kemudian disusul tumbuh-tumbuhan lain-lainnya yang mulai menancapkan dirinya di kulit bumi yang mulai merekah. Akar-akarnya mulai dengan rakus mencengkam mencabik kulit bumi kita untuk mengisap dan menyedot zat-zat kehidupan di bumi. Manfaat tanah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sumber kehidupan. Tanah, hewan, manusia merupakan tempat tinggal dari tumbuhan, tanah, dan manusia. Tanah dapat menghasilkan sumber pangan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu manfaat hewan dan tumbuhan. Manusia tinggal di atas tanah dan bukan hanya sumber tempat tinggal, tetapi juga memberi kenyamanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu tanah sebagai simbol persatuan. Tanah biasanya sudah ditinggali oleh Manfaat marga satwa. 1. Manfaat fauna bagi manusia. Sejak zaman dulu manusia membutuhkan binatang baik sebagai sarana transportasi, sarana kerja, maupun untuk digunakan dagingnya sebagai makanan. Kedua, manfaat fauna bagi sesama fauna. Dalam dunia binatang terdapat suatu kerjasama alamiah yang rapi sekali. Unsur kerjasama dalam kehidupan hewan jauh lebih mengesankan daripada unsur persaingan atau bunuh-membunuh. Sebenarnya, antara binatang yang dijadikan makanan dan binatang yang memakannya ada semacam kerjasama yang cukup tertib. Hewan yang membunuh hewan lain untuk makanannya tidak melakukan tindakan itu karena nafsu agresi, melainkan karena keharusan alamiah di dalam tubuhnya, yaitu kelaparan. Yang ketiga adalah fauna bagi flora, yaitu sesama makhluk hidup. Terdapat pula kerjasama antara fauna dan flora. Ada beberapa jenis binatang yang dapat membantu penyebarluasan tanaman tertentu. Keempat, manfaat fauna bagi tanah. Kotoran binatang dapat menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Sementara itu, ada jenis binatang yang sering dianggap hina, tapi bumi kita membutuhkan mereka. Binatang yang sangat berjasa dalam menguburkan tanah adalah kucing tanah, kumbang tanah, rayap, dan organisme lain yang hidup dalam tanah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pertama, pencemaran dan perusakan tanah. Tanah diracuni oleh pestisida, minyak bekas, dan semua jenis limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Tanah menjadi kritis dan tidak subur karena erosi yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Yang kedua, pembabatan dan perusakan tanah atau flora. Banyak hutan ditebang untuk perusahaan kertas, kayu, lapis, bangunan, dan sebagainya. Tiga, pemusnahan fauna. Banyak jenis hewan dan satwa mulai berkurang karena nafsu manusia untuk berburu. Banyak jenis binatang terancam punah karena diburu dan untuk diambil bulunya, kulitnya, tanduknya, gadingnya, dan lain-lain. Yang keempat, pencemaran air dan laut. Air minum yang dicemari bahan kimia yang beracun dan deterjen dari rumah tangga, bengkel, pabrik, pestisida, dan pestisida pertanian. Yang kelima, pencemaran udara. Udara menjadi berbau busuk karena timbul sampah, pembuangan kotoran, dan air limbah pabrik. Terdapat 3 sebab utama pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan menjadi penyebab utama pencemaran dan perusakan lingkungan karena keserakahan dan rasa tidak puas oleh manusia. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk dan kemiskinan. Mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk mempertahankan kehidupan mereka. Jika terjadi kepadatan, pastinya akan sering terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu pandangan yang keliru tentang pembangunan kesejahteraan dan hidup modern. Saat ini orang menganggap kesejahteraan dengan adanya pembangunan gedung-gedung dan pabrik yang menganggap rakyat sejahtera, tetapi dampaknya untuk kerusakan alam sekitarnya. Mendalami ajaran gereja tentang pelestarian lingkungan hidup. Kehidupan terhadap lingkungan hidup menjadikan sebuah tantangan bagi segenap umat manusia. Ini merupakan persoalan kewajiban bersama dan universal, yakni soal menghormati harta milik bersama, yang diperuntukkan bagi semua orang dengan mencegah siapapun untuk menggunakan semaunya sendiri.
berbagai penggolongan penciptaan, entah bernyawa atau tidak bermarga sawah, tumbuh-tumbuhan, unsur-unsur alam untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi. Inilah pula sebuah tanggung jawab yang mesti dimatangkan dengan berlandaskan pada mantra global krisis ekonomi sekarang ini, beserta keniscayaan yang konsekuen untuk menghadapinya dan tingkat sedunia. Sebab semua makhluk bergantung pada satu yang lain dalam tatanan universal yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Gereja dan pelestarian lingkungan. Gereja mengatakan bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari penginjilan dan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Adapun tips menjaga lingkungan agar tetap sehat merupakan lingkungan yang sehat berperan penting dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang sehat erat kaitannya dengan kualitas udara. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan kesehatan manusia karena udara yang tercemar dapat memiliki dampak negatif pada sistem pernapasan dan kesehatan secara keseluruhan. Penyakit yang bisa ditimbulkan akibat pencemaran udara yaitu asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan atas. Lingkungan yang sehat juga selalu berkaitan dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Peran krusial air bersih dalam menjaga kesehatan manusia adalah sebagai